kita pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Tentunya hari ini kami menyapa pemirsa dalam acara Ingon Ingon. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di Kecamatan Mojolaban, tepatnya berada di Mojo Stable. Mau apa kita di sini? Tentunya kita akan berbagi informasi berkaitan dengan pembudidayaan kuda. Nah, tentunya para pemirsa tertarik kan ya? Pastikan Anda menyimak siaran MTA TV, utamanya Ingon-Ingon hari ini dari awal hingga akhir ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Sampai juga nih ke tempatnya Mas Zaid. Ya, siap. Alhamdulillah. Luar biasa ini tempatnya, sangat indah ya. Kanan kirinya sawah ini untuk berternak kuda ataupun untuk latihan berkuda ini sepertinya nyaman sekali ini ya Mas Zaid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita sampai juga ya di Mojo Stable. Tentunya kita akan mengikuti alur bagaimana kuda itu dirawat dan juga dilatih di Mojo Stable ini. Sebelum ke tahap-tahapan tersebut, kita ngobrol dulu ini dengan pemiliknya, Mas Zaid Sudarsono. Dan tentunya untuk para pemirsa, pastikan Anda mengikuti dari awal hingga akhir ya. Baik, Mas Zaid, tanya-tanya dulu ini ya. Siap, ya. Sebelum akhirnya bisa settle di berkuda ini, awal mula kenal dengan dunia kuda itu seperti apa Mas Zaid ceritanya? Sebetulnya ketertarikan itu saya itu lebih ini ya, bukan sejak kecil, tapi karena tidak sengajaan aja. Tidak sengaja? Iya. Jadi waktu itu kita kebetulan kan saya senang video ya, senang video juga. Waktu itu ngonten lah istilahnya, bikin video gitu. Yang kebetulan saat itu ada yang latihan gitu loh, latihan berkuda gitu. Udah saya liput. Setelah saya liput, untuk yang saya liput itu Kak juga senang saya masukkan di konten saya gitu. Sehingga suatu saat saya dipanggil lagi untuk meliput. Setelah itu saya juga suruh nyoba. Nah, suruh nyoba terus ya udah akhirnya ya itu keterusan sampai sekarang gitu ya Mas. Baik, berarti memang awal mula itu Mas Zaid sukanya dengan dunia videografi gitu ya. Videografi, kemudian gitu. jadi konten kreator. Konten kreatornya khusus kuda pada saat itu? Saat itu tidak juga, umum gitu. Oh, umum. Pokoknya umum konten itu yang ketemu dengan konten berkuda itu dari mana? Itu di tahun 2021. 2021. Pandemi Covid setelah ya, itu ya? Setelah itu, kurang lebih itu. Karena usaha juga ini agak goyang. susut goyang, otomatis cari kegiatan gitu. Ya alhamdulillah terus mulai ada ketertarikan. Pada saat itu untuk konten berkuda itu akhirnya Mas Zaid mulai tertarik dengan pemeliharaan kuda itu bagaimana ceritanya Mas? Seperti ini, setelah saya ada kesempatan untuk belajar di salah satu stable itu, terus ketemulah istilahnya saudara-saudara yang penggiat kuda juga dari stable lain. Akhirnya saya juga suruh konten di stable yang lain juga, stable lain lagi juga. Terus akhirnya alhamdulillah tambah relasi juga sesama penggiat kuda, sehingga saya banyak belajar dari satu stable ke stable yang lain. Dari situ mulailah semakin mantap untuk ini mendalami. Selain memang ini sebuah olahraga, tapi saya melihat kok ini ada peluang juga kan, peluang untuk usaha gitu loh. Nah itu dari situ kan mulai tertarik untuk mendalami, karena sedangkan usaha sebelumnya kan ya agak ini ya
Itu Baik. Berarti memang awal mula dikarenakan pandemi COVID, kemudian Mas Zaid mencari aktivitas lain, ketemu dengan kontennya berkuda, kemudian berkudanya disukai, diminati oleh Mas Zaid, akhirnya mulai memelihara kuda gitu. betul. Saat Tapi sebetulnya belum langsung memelihara ya. Saya mulai ini ya istilahnya membuka ini pun juga di tahun 2004 itu loh. Oh, Jadi jedanya panjang dari Iya. 2001 ke 2024 maksudnya, Iya. 2024. Baik. Itu jedanya agak 3 tahunan ya. ya 3 tahunan. Tapi di waktu sekitar 2021 itu Mas Zaid akhirnya memiliki kuda atau belum? Di tahun berapa? 2021. Belum. Jadi masih alhamdulillah masih ada kesempatan belajar di stable itu. Ya. Bahkan saya gabung di komunitas Ya. hingga akhirnya saya ada kesempatan untuk mendalami lagi ke ini seni memanah berkuda HBA itu sendiri. Ya. Dan alhamdulillah di situ saya dimudahkan sehingga suatu saat ada yang istilahnya memberikan kesempatan saya untuk ke jenjang atlet gitu loh. Oh. Di tahun 2023 saya alhamdulillah mewakili ini juga ini di Porprov ya waktu itu mewakili Boyolali untuk ikut sebagai perwakilan atlet Boyolali. Oh, memanah berkuda gitu. Ya, Baik, luar biasa ini. Ternyata waktu yang tidak lama ya Mas ya, bisa dimaksimalkan untuk belajar berkuda, bahkan bisa memanah dengan berkuda gitu Iya. sendiri. Nah, lantas ini pertanyaan yang mungkin unik ya. Kan dari berbagai jenis hewan yang bisa dipelihara, yang dekat dengan manusia banyak ini ya Mas Iya. ya. Termasuk juga ini kuda. Kenapa fokus ke kuda ini Mas? Oh gitu ya, ini sebuah ini ya ketertarikannya gini. Selain memang ini hewan kuda juga sebagai ini untuk wahana olahraga juga. Kalaulah kita meyakinkan sebagai olahraga sunnah juga. Dan selain itu secara pribadi saya itu ketika kita menunggangi kuda itu otomatis kita ini jadi lebih refresh gitu loh. Artinya kita untuk merefresh di sela-sela kegiatan kepenatan, kegiatan yang mungkin agak berat gitu. Itu ketika kita berolahraga dengan berkuda itu akan hilang semua. Baik. Untuk merefresh lah itu. seperti itu. Baik, sebagai hiburan juga ya. Hiburan juga. Selain itu juga bisa menyehatkan diri kita ya Iya, Mas ya. iya. Baik, dengan adanya kuda akhirnya Mas Zaid juga mulai mengembangkan ke arah bisnisnya, Iya. membuka Mojo Stable sendiri di tahun 2024 itu ada alasan tersendiri tidak Mas Zaid? Kebetulan kan saya berpikir ini istilahnya nggak merasa ya, artinya sekilas ada peluang, ada kesempatan untuk istilahnya Bismillah membuka itu karena ini dirasa ya cukup lah istilahnya. Kalau pengen mendalami memang masih banyak yang perlu saya dalami untuk terkait dengan kuda. Tapi kalau di tahun 2004 ini ada istilahnya rekan yang istilahnya memberikan istilahnya tawaran untuk istilahnya mensupport lah mensupport untuk bikin sendiri. Baik, Itu seperti itu. Jadi Baik. dari support teman baru ya seperti itu. Akhirnya di tahun 2024 berdirilah Mojo Stable ini ya Mas ya. Nah, boleh tidak ini saya mewakili pemirsa untuk belajar merawat kuda hingga bisa melatih kuda dan akhirnya bisa berprestasi gitu. Oh iya, nanti bisa dicoba, nanti Ya. bisa dilihat bagaimana mulai ini ya merawat, terus mencoba nunggangi, mengendarai ya, bagaimana caranya nanti bisa dicoba. Baik, terima kasih ini Mas Zaid dan pemirsa kita sudah dapatkan izin ya untuk belajar di sini. Jadi untuk para pemirsa ingat-ingat pastikan tetap setia bersama kami di channel terpilih MTA TV. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada di Mojo Stable ya. Tepatnya kita berada di ruangan sekitar kandang dari kuda ini sendiri. Nah, di kanan kiri kita semua ini adalah kandang yang berada di Mojo Stable.
Yang di salah satunya ini adalah kandang yang dihuni oleh kuda yang bernama siapa itu, Mas? Angel. Oh, Angel, pemirsa. Ini semua kuda yang ada di sini punya nama sendiri-sendiri ya, Mas? Betul, ya. Baik. Nah, Kak, bicara soal kandangnya ini, Mas. Ini ada tidak kriteria khusus dari kandang khusus kuda itu, Mas? Iya, kalau kandang mungkin hampir sama kandang sapi ya. Cuman bedanya kalau kandang kuda itu dalamnya dikasih ini, grajen ini ya. Grajen ataupun apa ya istilahnya. Bekas ini, bekas kayu asahan seperti itu di bawahnya biar kita ketika nimpal atau membersihkan kotorannya lebih mudah. Oh, baik. Berarti harus ada alasnya ya? Iya, biar untuk memudah. Adapun kadang ada yang tidak pakai alas, tapi Iya. kan kadang lebih sulit untuk membersihkannya. Oh. Jadi ini untuk mempermudah. Jenisnya boleh beragam, Mas. Ini kan pakai tai geraji gitu Ya, ya, betul. sisa potongan geraji dari kayu Betul. gitu ya. Kalau jenis yang lain mungkin jerami atau rumput-rumput kering gitu. Ya, kita lebih secara umum tuh pakai grajen. Grajen itu ada yang lembut sekali itu, Ya. ada yang seperti ini. Yang agak Kebetulan, kasar ya? Iya. Kalau yang lembut itu juga bisa, Mas. Hmm. Bisa. Pakai itu. Hmm. Kalau jerami ya bisa, cuman ya itu tadi lebih ke adanya apa di daerah itu kan gitu seperti Oh. itu. Kadang kan kita sulit nyari ini apa itu grajen itu sendiri. Adanya jerami ya udah pakai jerami. Oh, Seperti baik. itu. Baik. Berarti bisa dengan apapun ya untuk Apapun, alasnya. ya. Yang penting adalah alas ini bisa memudahkan untuk membersihkan gitu ya. Nah, kalau dari segi ukuran, Mas, ini ada kriteria khusus tidak? Ukuran, kalau ukuran sebenarnya kita sesuaikan dengan ini apa itu jenis kuda ya. Kalau kuda kecil mungkin 3x3 ada juga sudah cukup. Tapi kalau kuda besar paling tidak itu 4x3. Oh, 4x3. Ya. Baik, kalau berarti menyesuaikan jenis kuda yang akan dipelihara gitu ya. Betul. Kalau di sini jenis kuda yang apa ini, Mas? Kalau yang ini sandal. Sandal. Jadi ukurannya ini 3x3. 3x3 gitu. Kalau ya. yang di sebelah sana itu 3x4, ada KP Mm-mm. yang lebih besar lagi kudanya. Oh, baik, menyesuaikan Menyesuaikan. dengan kudanya. Kalau dari ketinggian ini nanti mempengaruhi tidak, Mas? Kan bisa jadi nanti suhunya lebih panas ataupun lebih dingin. Nah, bagi kuda sendiri yang cocok gitu seperti apa? Kalau bisa dibikin senyaman mungkin, misalkan materialnya nggak pakai seng itu lebih bagus. Kebetulan ini kan pakai seng agak panas. Kalau baiknya ya yang tidak begitu panas gitu. Jadi seperti itu. Sirkulasi udaranya juga yang bagus lah itu. Baik, yang penting ada sirkulasi udaranya. Suhu di dalam kandang bisa terjaga gitu Iya, ya. betul. Di sini kan sirkulasinya cukup bagus ini ya, Mas. Ya, angin bisa Masuk. datang dari manapun, udara panas juga bisa Iya. langsung terbuang gitu. Iya. Nah, dari kuda yang kita lihat ini, Angel ini ya, saat ini kan berada di kandang ini, Mas. Iya. Nah, waktu-waktu untuk dikeluarkan biasanya jam-jam berapa saja ini? Kita mengeluarkan, kita kasih kesempatan kuda-kuda ini membuang energinya, kita kasih kesempatan ya ngemil itu di pagi hari di jam-jam sekitar jam 5:30 biasanya. 5:30 kita kasih kesempatan dia kita lepas di area lapangan pedok sana. Oh, baik, baik pagi ya. Pagi. Pagi hari. Kalau tidak ada yang latihan nanti bisa sampai jam 8 seperti itu. Tapi kalau ada yang latihan nanti jam-jam 6:30 jam 7 kita masukkan kembali. Ketika dilepas semua kuda dijadikan satu atau terpisah? Kita terpisah antara yang jantan dan betina. Oh, dari gendernya ya. Iya. Jadi bukan dari jenisnya. Bukan. Bukan ya. Iya. Berarti jantan dengan jantan, betina dengan betina. Betul. gitu. Ya. Nah, kalau biasanya jenis sapi itu kan yang kandang seperti ini biasanya masih di tali ya, Mas ya. Betul. Nah, sedangkan kuda ini kan juga secara energi lebih banyak juga. Oke. Suka berlari-larian juga ini. Iya. Kenapa ini tidak ada penggunaan tali atau pengikat gitu? Enggak, kuda karena energinya juga itu tadi yang disampaikan agak besar ya. Biar dia ini mengeluarkan energinya juga. Jadi Oh. banyak ini gerak gitu loh. Makanya kan ukuran kandang itu kan agak lebar itu kaitannya biar lebih ini aja leluasa untuk bergerak. Tapi kalau diikat itu nanti kurang lah istilahnya. Baik. Berarti Ruang tujuannya untuk kuda ini bisa bergerak gitu ya, Leluasa. tidak dengan leluasa, Iya. tidak terkekang dengan ikatan talinya Betul. gitu ya. Nah, jenis makanannya, Mas, otomatis di kandang ini kan tidak bisa mencari makan sendiri. Betul ya. Nah,
lantas pemberian makan itu jenis apa saja yang diberikan? Untuk yang kita berikan di sini, ini sebenarnya jenis makanan kan ada beberapa ya. Tinggal kita pilih aja, artinya kita mantap di ramuan mana ya. Kalau untuk yang di sini, ini ada katul dan rumput. Nah, kita mixkan. Kalau yang ada di sini kita ada tiga pemberian makan. Pagi hari sekitar jam 9-10, sore hari di sekitar jam 5-an, dan malam nanti masih ada cemilan rumput gitu. Kalau pagi tadi makan besar ya, makan besar. Gitu. Porsinya berapa banyak untuk satu kuda? Satu apa ini? Jerigen? Ini apa ya namanya? Bak air gitu ya? Ya, bak, ini satu bak. Untuk sekali makan gitu. Iya. Dengan 3 campuran tahi gitu. Iya. Ada tambahan vitamin atau mineral? Ada mineral, terus sama ini apa jenisnya? Ya itu mineral itu kan. Ya. Pemberiannya setiap hari atau? Setiap ini makan kita taburkan dicampur juga. Nah, ini kan jenis kudanya beragam gitu ya, Mas. Pemberiannya sama untuk jenis pakannya. Paling pembedaan misalnya kuda kecil porsinya agak Oh. dikurangi, kalau besar hampir sama lah. Porsinya Disesuaikan saja. ya, disesuaikan. Porsinya. Kalau ini kan ada beberapa kuda yang untuk lomba juga, ada yang Iya. pacu, kemudian juga Mas Zaid Kulbangi untuk memanah HBA, gitu. Ya, HBA. Itu ada perlakuan khusus tidak untuk dari jenis pakannya? Kalau itu tidak Tidak ada ya? perlakuan khusus. Cuman ketika nanti ada mau event, itu nanti kita ada tambahan, misalkan ya dikasih telur, jamu, terus ada ya ramuan-ramuan lain sehingga dia itu lebih fit, lebih ini ya, lebih siap untuk ketika nanti diajak ke event. Gitu. Baik, ini menarik. Ini saya lihat dari tadi Angel ini suka menggigit-gigit ini, Mas. Iya. Besinya ini. Ini apa ini yang tujuan dari kuda itu sendiri? Nah, ini ya sebuah kebiasaan aja. Jadi ini di sini kan ada yang seperti ini, ada yang tidak. Ya kebetulan itu ya sebuah kebiasaan. Jadi memang sudah seperti itu. Bukan karena kurang makanan. Salah satunya mungkin ada riwayat seperti itu. Jadi ada riwayat waktu itu. Ini kebetulan kan kita ini bukan ternakan sendiri ya. Ini kita beli dalam kondisi sudah seperti ini. Sehingga dulunya itu pernah telat kasih makan atau gimana atau kurang gitu kan, mungkin bisa terjadi gitu loh. Dari pengalaman teman-teman itu biasanya riwayatnya berawal dari situ. Berawal dari seperti itu, jadi terus biasa. Karena telat makan gitu ya. Mungkin akhirnya ini Angel setelah dibawa ke sini kebiasaan itu dibawa gitu ya, Mas. Sulit biasanya setahu saya memang sulit kalau sudah seperti ini. Terapinya ya agak sulit juga. Tapi tidak mengganggu dari postur dari giginya atau rahang dari kuda ini sendiri nanti? Enggak. Paling yang kita coba nanti ada alat untuk namanya alat cekuk itu. Dikasih alat juga. Itu paling itu. Tapi untuk berhenti 100% belum tahu saya. Baik, Angel ini termasuk jenis kuda yang Mas ya, tidak memberontak, ini dengan orang saja dekat gitu ya. Iya. Tentu ada latihan khusus gitu yang diberikan ya, Mas ya. Itu kita biasa untuk berinteraksi. Biasa kita membangun chemistry. Ketika merawat, ketika ngasih makan, atau bahkan ketika diumbar pun kita masuk di dalamnya, ikut bercengkrama, ikut seolah-olah main ngasih seperti ini tadi cemilan. Nah, kita biasakan seperti itu, nanti dia akan merasa nyaman, tidak takut, tidak lagi asing gitu, seperti itu. Baik, hari ini kita akan coba melihat bagaimana cara perawatan dan menjalin kedekatan dengan kuda ini ya pemirsa. Pastikan untuk Anda menyaksikan kami dalam Ingon-Ingon MTA TV.
Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih berada di Mojo Stable ya. Dan tentunya kali ini kita akan mengikuti salah satu perawatan yang ada di Mojo Stable. Kalau yang saat ini dilakukan oleh teman Mas Zaid ini sedang apa ini Mas? Kita saksikan untuk yang di belakang ini kita sedang membersihkan. Jadi tiap hari itu kuda itu kita bersihkan. Nah, sebelumnya tiap hari ya ini kita bersihkan, apalagi ketika mau dipakai itu wajib kita bersihkan tentunya. Di sini kita meroskam ataupun membersihkan, dikerok adalah gitu. Jadi kotoran biar bersih. Selain itu bulu-bulu juga, yang bulu-bulu yang sudah panjang itu akan rontok. Oh. Ya, jadi semakin sering dibersihkan, dikerok itu biasanya lebih mengkilap. Baik, berarti perlakuan seperti ini dilakukan setiap hari, Mas? Setiap hari. Setiap hari. Ya, minimal paling tidak sehari sekali. Di waktu berapa ini? Di jam berapa? Di jam pagi. Pagi ya. Habis ini. Habis kita umbar di jam 5:30 tadi. Jam 7 kita ini satu-satu kita rawat. Oh, baik. Berarti di pagi hari setelah keluar, kemudian dia mengeluarkan energi tadi ya, berlari-lari, kemudian dibawa ke sini. Betul. Apakah juga untuk sesi mandi? Ya, untuk mandi itu biasanya paling tidak itu seminggu 3 kali, mandi besar loh ya, 3 kali atau 2 kali, tergantung kebutuhan. Kadang kan memang kotor banget sehingga harus di mandi besar. Tapi kalau nggak begitu kotor banget, paling cukup kita seperti ini, insya Allah cukup. Kita rawat dengan kita roskam, kita kerok, seperti itu. Baik, berarti apa saja itu Mas yang dibutuhkan untuk menyisir dan membersihkan kuda ini? Kerok ya, ini di sini ada namanya kerok ataupun roskam, alat yang mungkin sudah umum dipakai bagi peternak kuda ya. Sama ini apa jenenge, semacam apa ini Pak namanya ini Pak? Sikat lah. Sebagai untuk lebih bersih lagi. Baik. Setiap kuda mendapatkan perlakuan yang sama atau ini kan ada beberapa jenis ya? Ya. Ada teknik khususnya untuk kuda yang tinggi, yang pendek? Oh, gitu? sama ya? Sama. Tidak ada perbedaan gitu ya Mas ya? Semua sama gitu. Nah, biasanya untuk durasi pembersihan itu berapa lama Mas? Kalau durasi kita nggak bisa dipastikan, tapi lebih ke menyesuaikan. Kan kuda satu dengan kuda yang lain itu tentunya kan beda tingkat ininya, ketebalan bulunya, ataupun kebersihannya. Kalau memang kotor banget ya memang harus lebih lama biasanya seperti itu. Kuda ini ada yang pernah berontak tidak Mas ketika disisir kemudian direskam gitu? Dia sebetulnya pada prinsipnya ketika dirawat seperti ini tahu jadi nyaman dia. Jadi tetap ya tenang. Selain itu kan kita juga bisa membangun chemistry. Jadi dia dibersihkan, dirawat itu terasa sehingga nyaman juga itu. Berarti malah senang ya? Ya senang. Karena mungkin kan dia merasa gatel ya, atau gatel dikasih los garis berikannya jadi merasa terbantu gitu. Jadi lebih nyaman kan ya. Baik, selain itu juga membangun kedekatan ya. Betul. Karena setiap hari dipegang, semacam diberikan sentuhan gitu ya. Dirawat gitu. Baik, kalau di area kaki kan kuda biasanya memakai plat besi gitu ya. Itu pembersihannya apakah juga setiap hari atau seperti apa Mas? Kalau terkait itu namanya ini ya tapel kuda, sepatu kuda. Itu biasanya selama belum lepas itu ya apa istilahnya belum diganti gitu. Kecuali sudah mulai mau lepas itu biasanya sekalian diganti. Sekalian kalau kuku itu tentunya sekalian habis merawat ini kuku-kuku juga kita bersihkan. Ya, karena kan pasti ada kotoran yang di sana ya. Itu. Makanya harus tetap dilihat kondisinya. Ya. Apakah sudah harus dibersihkan atau sudah perlu diganti gitu ya. Betul. Nah, kalau durasi penggunaan plat itu ataupun tapelnya itu biasanya umur berapa bulan gitu, Mas? Itu sebetulnya relatif tergantung jam terbang dia ketika dipakai di luar. Semakin sering peluang untuk lepas
kuku apa itu pantai ataupun pakunya itu semakin peluangnya semakin besar. Selama jarang dipakai 1 bulan lebih lah. Oh, oke ya. Bahkan 2 bulan nyampe. Jadi tidak terlalu cepat ya Iya. ritmenya penggantian tapalnya. Nah, ini kan biasanya kuda yang ada di sini memang rata-rata memiliki rambut yang lebih panjang di area atasnya sini ya Mas ya, hingga apa namanya ini? Punggung. Ke punggungnya Ya. gitu ya, surinya. Nah, itu apakah memang sengaja atau memang itu sudah dari dulunya genetik dari kudanya sendiri? Ini ya genetiknya iya seperti itu. Cuman ketika kita kita selama ini selera lah gitu. Misalkan pengen pendek udah kita sering dipotong. Gitu. Kalau pengen panjang ya jarang dipotong gitu. Baik, berarti itu seperti rambut di manusia ya? Iya sama. Selera mau gitu. di model seperti apa? Ya. Ada yang kadang dipres itu sampai habis itu. Kalau di sini kebanyakan Panjang ya. Ya, karena selera dari Mas Ya. Yaya suka yang panjang gitu. Nah, kalau jenis sabunnya atau mungkin sampo untuk bulu dari kuda ini sendiri ada khusus atau Kita hal yang biasanya digunakan? samponya ya sampo biasa itu, sampo yang kita gunakan itu. pH-nya tidak berpengaruh kepada Tidak pengaruh. kuda ya. Betul. Baik, tidak membuat bulunya rontok atau lain sebagainya, Mas. Tidak. Baik, baik. Nah, selain itu ketika kuda berada di sini apa saja yang dilakukan, Mas? Selain disisir. Ya itu tadi mandi besar pakai sabun. Mungkin ketika habis dipakai, ketika pakainya mungkin terlalu waktu itu capek banget itu kita treatment, kita rawat dengan air es gitu. Atau kadang air hangat, air panas gitu, seperti itu. Jadi ketika capek dia punggungnya merasa ini ya, kadang capek. Kalau kuda capek biasanya punggungnya itu kalau dipegang itu dia akan molet gitu, agak ya, seperti itu. Jadi ada ciri-cirinya kalau kuda mulai terasa capek, terutama bagian dari punggung itu nanti akan disentuh, dipijet itu agak Dia merespon ya. merespon. Nah itu biasanya kita kasih terawat itu air es ataupun air hangat. Dan air hangatnya itu pun juga ada ramuannya, mungkin dikasih apa ini Rempah-rempah. Apa ininya, apa ini itu apa uyah Garam. garam seperti itu. Baik, baik. Berarti ketika kita melihat kuda itu merasa capek dengan ciri-ciri tadi ya, punggungnya mungkin ketika disentuh dia merespon sesuatu gitu ya. Iya. Akhirnya dirawat dengan pemberian air es, air hangat dicampur garam gitu ya. Betul. Nah, biasanya seperti ada itu pengaplikasiannya, Mas. Pengaplikasian air hangat dan esnya itu seperti apa? Apakah hanya dikompres? Iya, atau dikompres. Dikompres, dibalurkan di badannya, terutama di bagian punggungnya itu sambil dipijit-pijit. Ya. Nah, kalau ini kan kuda termasuk sering digunakan ya. Bahkan ini bisa mengkaryakan diri sendiri gitu ya, Mas. Iya. Sering ditunggangi oleh banyak orang. Di area kaki apakah juga pernah mengalami kuda di sini cedera gitu? Kalau yang ada di sini cedera itu paling apa ya namanya? Pincang ya. Agak pincang gitu. Ya. Ketika posisi seperti itu ya itu tadi kita kom dengan air es. Jadi kaki mana yang agak ini Cedera. itu dikasih es itu tadi atau mungkin cukup di air hangat gitu. Biasanya pemberian durasi berapa itu direndam dengan air es itu? Kalau air es paling tidak 1 jam. 1 jam? Ya, pagi sore. Pagi sore? Ya, biar cepat dia itu lebih cepat pulihnya. Nah, Baik, baik. rutin, ketika posisi cedera seperti itu nggak dipakai, hanya istirahat, dirawat. Nggak dipakai. Ya, supaya nanti cederanya tidak tambah parah. Betul. Dan juga malah cepat sembuh gitu ya, Mas? Iya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan lanjut ke sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu berkuda, menunggangi kuda ya. Pastikan Anda menyaksikan kami di acara Ingon-Ingon MTA TV.
Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini saya sudah memegang kuda yang akan saya kendarai. Namun sebelum itu kita harus tahu bagaimana caranya ataupun teknik-tekniknya dari Mas Zaid dulu. Nah Mas, sebelum kita naik kuda ini apa saja yang harus kita persiapkan gitu? Oke, untuk yang pertama mungkin kita memperkenalkan diri bagi yang mungkin belum pernah ya. Kita kasih bau dulu dengan bau keringat kita. Jadi kita kenalkan bahwasannya nanti saya mau naik, ini pengendaranya ini, identitasnya ini. Kenalan Terus dulu. ya, yang kedua kasih ini, kasih lus-lus saja. Bisa di bagian depan ataupun leher. Nah, kasih tepuk pun juga bisa. Nah, seperti ini. Ya. Baik, berarti inti pertama adalah pengenalan dulu. Ya, Kita harus kenal perkenalan dengan dulu. kudanya juga harus kenal dengan kita gitu ya Mas ya. Betul. Nah, setelah itu Mas, apa yang harus kita Oke, lakukan? tahap pertama kita ini setelah kita perkenalkan kita mulai naik ya. Ya. Nah, ketika naik ini kita pegang, ini namanya tali kendali ya. Ya. Tali kendali kita posisikan seperti ini. Setelah itu steer up-nya di sini ya. Nanti kita kaki kiri naik di steer up. Ya. Nah, kita angkat di steer up sini. Baru seperti ini posisinya. Nah, hadapnya ke ini ya, ke belakang ya. Oh. Jangan bener-bener dari belakang banget. Jadi hadap ke belakang. Biar aman dari Semisal dia menendang. ya betul. Ya, langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, Oh, baik, baik. Tekniknya sebenarnya mudah ya, Mas ya. mudah Tapi sekali. butuh pengalaman juga ini. Baik, yang pertama adalah kita harus kenal, kemudian kita harus persiapan untuk naik dulu ya. Betul. Kemudian kita harus persiapan dulu pegang tali kendalinya. Ya, ini Kemudian- tetap harus di bawah kendali kita, harus kita pegang terus. Jangan sampai lupa megangi, nanti takutnya kalau kita dengan kuda yang agak agresif, dia otomatis langsung lari. Iya. Karena ini lebih jinak, dia menunduk ke bawah untuk Tenang. mengambil dulu. Iya, karena ini lebih tenang. Oh, baik, baik. Yang Nah. pertama ini pegangannya ya, pegangannya ini lebih ke seperti ini, tidak dari bawah sini. Jadi seperti ini, Ya. ya seperti ini. Badan tegap, nah pandangan depan, bahu sejajar ya, Ya. nggak gini, Ya. nggak atau bahkan dungluk ini. Harus Oh. tegap, upayakan tegap. Terus posisi kaki ya, ini bisa Ya. dilihat. Nah, posisi kaki seperti ini, tidak jinjit kayak gini, tapi lebih ke nekan, tumit nekan ke bawah. Ya. Ketika tumit nekan ke bawah, ini otomatis, nah seperti ini, Ya. gepitan isi, seperti ini. Ya. Terus perintah itu ada dua, Ya. perintah dia jalan, suara cicak, kecek, atau sentuhan. Sentuhan itu ketuk bagian perut, diketuk dengan kaki. Nah, seperti ini. Nah, seperti Oh. ini. Kalau kita pengen ke kanan bisa nendang pakai kanan gitu. Ya, seperti itu. Seperti ini ya, kita praktekkan, kita kasih perintah sambil diarahkan. Nah, belok kanan. Oh. Nah, seperti ini. Atau mungkin sebaliknya, belok kiri, kita tarik kiri. Tariknya searah di area bahu sini ya. Jangan begini, tapi lebih ke seperti ini. Dia udah nengok. Ketika pengen belok, pengen jalan ya harus ada perintah jalan. Nah, Oh. seperti ini. Kalau cuman nggak ada perintah, otomatis tengok aja ya. Nah, Oke. iya, Ya. harus ada, tetap ada. Ini karepe kemana itu loh, jalan atau mau sekedar tengok gitu. Nah, ini mudah sekali. Ya. Nah, Jadi setelah berkuda itu tidak perlu kecerdasan, itu kebiasaan. kebiasaan Nah, gitu. kita sering mencoba, sering melakukan, Ya. sudah, insya Allah cepat bisa. Kalau kecepatan, Mas. ada Kecepatan tekniknya? itu semakin kita push lagi dengan cara diketuk, dikecek, itu tahapannya nanti akan semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Baik, baik. Bisa dipraktekkan, Mas, supaya saya lebih paham untuk mungkin mengendarainya, mengelilingi stable ini. Mas. Oke, ya. Di sini coba kita praktekkan ya, teman-teman. Bagaimana mulai kecepatan awal pelan, terus melanjutkan nanti ada lari trot itu lebih cepat lagi, nanti ada canter itu larinya lebih cepat lagi. Dan yang paling cepat lagi galop. Tapi di sini nanti tidak bisa galop tentunya. Ya. Lebih ke paling pol canter nanti. Ya. Karena kurang luas kalau kalau galop. Ya. Gitu. Kita praktekkan ya. Ya. Nah, ini jalan biasa. Nah. Nambah kecepatan, kita kasih kecek lagi. Nah.
nambah kecepatan kita kasih cek lagi. Perintah ada di kita, tambah kecepatan. Ketika pengen mengurangi kecepatan, tangan tarik dua-duanya. Nah, kembali dia jalannya trot. Ketika trot, badan kita mengikuti iramanya. Iramanya kan naik turun. Biar badan kita nggak terpental-pental, kita juga ngikuti. Naik turun, naik turun, naik turun. Kita coba agak cepat lagi ya, canter cepat. Cek. Kita coba paling agak cepat lagi ya. Cek. Hop, 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 hop. Nah, hop. Seperti itu kurang lebih, Mas. Baik, luar biasa ini ternyata. Bagi yang sudah ahli, ya seperti mudah gitu ya Mas. Ya memang mudah sebenarnya. Tidak seperti Ya. butuh kebiasaan. Baik, pemirsa, sekarang saya akan mencoba untuk menaiki kuda ini. Tentunya para pemirsa bisa mengikuti di channel terpilih MTA TV. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, luar biasa ya. Ternyata hari ini kita bisa belajar memelihara kuda, merawat kuda, bahkan tadi kita bisa menunggangi kuda. Wah, tidak seperti yang kita bayangkan pemirsa, menunggangi kuda tidak sulit ternyata. Ternyata ya bisa ini bagi para pemula yang ingin belajar menunggangi kuda. Apalagi sudah dilatih oleh pelatih yang profesional yang ada di Mojo Stable ini. Pasti para pemirsa bisa belajar menunggangi kuda lebih cepat dan lebih bisa sesuai dengan prosedur. Baik, Mas Zaid, ini Iya, luar siap. biasa ini ternyata dengan Gimana ini? waktu yang kurang lebih 5 tahun bergelut di bidang berkuda ini sudah menghasilkan kualitas stable yang cukup baik ini ya. Nah, Alhamdulillah. dengan durasi waktu kurang lebih 5 tahun ini apa ya Mas? Suka duka yang Oh. dialami Mas Zaid di kuda ini sendiri. Iya. Baik, paling ini ya untuk suka duka kita yang pertama yang jelas lebih ke menikmati ya. Jadi kita berupaya untuk menikmati dan ini yang paling ditakuti sebenarnya. Ini sebenarnya dalam memelihara kuda ini ya ini ketika kuda itu sakit ya. Oh. Sakit dan sakitnya itu kolik gitu. Kolik Namanya itu seperti apa itu?
dia ini sakit perut dia, sakit perut sehingga biasanya penyebabnya mungkin karena makanan ya, makanan yang ya ini ya atau keracunan seperti itu. Kalau kuda kan nggak bisa ini ya, ketika sudah tertelan nggak bisa diuntahkan. Sehingga kan sangat dikhawatirkan bila terjadi keracunan. Makanya kan ketika kita ngasih makan itu benar-benar hati-hati. Misalkan rumput yang harus steril, yang nggak bekas untuk semprot dan sebagainya seperti itu. Baik, semua dinikmati lebih tepatnya ya Mas ya. Tidak ada dukanya tapi lebih menikmati semua prosesnya gitu ya. Nah, berkaitan dengan yang kolik tadi di Mojo Stable sudah pernah ada kasus tadi? Pernah satu kali. Satu kali. Ya tidak tertolong seperti itu. Ya, sebagai pengalaman ya Mas ya. Nah, yang paling Mas Zaid rasa sangat senang ketika sudah memiliki kuda itu apa Mas? Kita kalau sudah senang itu apapun yang kita lakukan untuk kuda itu senang. Misalkan merawat gitu loh, merawat, mengasih makan kuda, lihat kudanya makan apa ya istilahnya kenyang ataupun kok kenyang apa ya lahap, itu aja udah hati itu udah senang. Gitu loh. Apalagi ketika kita ini ya istilahnya menunggangi, terus ada namanya trekking di alam-alam bebas seperti itu lebih senang lagi. Jadi apapun mulai dari ngasih makan, terus merawat, ketika mengajak jalan-jalan itu menyenangkan sekali. Seperti karena kan kuda ini berbeda dengan hewan yang lain ya Mas ya. Kalau misal sapi ataupun kambing ketika pagi diberi makan, sore diberi makan itu sudah cukup. Nah, kalau kuda sendiri kan setelah diberi makan harus ada treatment, mungkin digosok bulunya, kemudian harus diliarkan supaya bisa mengeluarkan energinya untuk lari-lari gitu. Nah, itu kan memerlukan effort, tenaga yang lebih gitu dibandingkan hewan lain gitu Mas. Tentunya. Kalau di sini di Mojo Stable sendiri ini saya tidak bisa kerja sendiri. Kita ngerjakan sendiri tidak. Artinya kita ada tim juga Mas. Di sini untuk saat ini ada 7 kuda, yang 3 ini mungkin insya Allah hamil, insya Allah. Jadi ini dibantu sama ada tim yang untuk merawat juga Mas. Jadi alhamdulillah dimudahkan. Nah, ini menarik, yang kehamilan tadi itu baru fase pertama yang dialami oleh Mojo Stable atau sudah pernah ini ya? Pertama. Deg-degan berarti dia. Iya, ini menunggu hari ini. Jadi satunya sudah 9 bulan, satunya baru 4 bulan, satunya lagi 1 bulan. Jadi ini mungkin yang pertama kali nanti kita ya istilahnya lahir kuda yang pertama kali di Mojo Stable. Baik, bisa. Semoga nanti kelahirannya lancar gitu. Amin. Ya. Bisa selamat baik dari induknya maupun dari anaknya gitu. Sehingga nanti keluar bibit asli dari Mojo Stable gitu ya Mas ya. Nah, untuk para pemula ini yang barangkali kan pemirsa juga sudah banyak ini yang suka dengan kuda, mungkin juga sudah mulai mengikuti pelatihan kuda gitu. Nah, ingin mengembangkan untuk memeliharanya Mas. Bagaimana ini kiat ataupun tips dari Mas Zaid? Bagi yang ini pemirsa yang berminat ataupun tertarik itu untuk ternak kuda ataupun memelihara, itu baiknya ya yang pertama tentunya belajar ya Mas ya. Jadi belajar merawat, belajar tunggang biar lebih tidak hanya merawat aja ya, artinya kita menikmati juga. Jadi kuda itu biar benar-benar kita latih sambil kita tunggang juga. Seperti itu. Intinya ya itu Mas, lebih ke mau belajar untuk merawat, tunggang juga terutama. Kalau kita nggak seneng itu nggak seneng nunggangi ya percuma, nanti kan biasanya hanya sebatas ini aja, nggak tahan lama biasanya. Harus seneng, bener-bener seneng nunggangi juga. Baik, berarti kiat ataupun tipsnya itu yang pertama itu harus suka dulu ya, sehingga nanti apapun yang harus dibutuhkan kuda itu bisa terrealisasi dengan maksimal untuk kudanya gitu ya. Nah, untuk ke depan Mas, untuk berbisnis kuda ini ya, masih ada prospek tidak sih ya? Dari kacamata saya masih. Ini kebetulan kan ya banyak ya ini penggiat ya, secara umum itu semakin ada ketertarikan gitu. Banyak yang para penggiat itu
baru, selagi penggiat baru-baru itu, dan selalu ini nambah terus. Apalagi sosial media ini kan sangat berperan sekali. Jadi ketika sosok artis misalnya ada yang berkuda, otomatis nanti ini Tren. tren mudah-mudah tren itu up terus, jadi kan semakin ini berkembang insya Allah. Apalagi banyak perlombaannya juga, ada yang lombanya jumping, lomba melompat itu, ada HBA tadi. Nah, jadi peluangnya kan peluang ini juga keatletan juga, tidak hanya sekedar memelihara atau apa ya dikembangbiakkan, tapi ini ada potensi untuk lebih fleksibel lagi untuk perlombaan itu, pacu seperti itu. Nah, caburnya banyak. Baik turunannya dari pemeliharaan kuda ini banyak ya Mas ya. Iya. Bukan hanya untuk mungkin pembudidayaan untuk diternakkan, berkembang biak, tapi ternyata bisa untuk rekreasi, Betul. untuk sarana edukasi, bahkan untuk bisa berprestasi gitu. Berprestasi. Banyak kejuaraan di sini gitu ya. Baik, luar biasa. Nah, di sini Mas, Mojo Stable ini kan termasuk cukup luas gitu. Tadi saya juga bisa belajar untuk menunggangi kuda. Nah, bagi para pemirsa yang tertarik untuk belajar di sini diberikan kesempatan ada porsi khusus tidak Mas? Maksudnya porsi khusus gimana? Ya mungkin ada waktu khusus untuk mungkin para pemirsa belajar di sini, iya. atau mungkin ada jadwal-jadwal les seperti itu Mas. Kita sistemnya ini apa itu, kalau yang mau belajar di Mojo Stable itu sistemnya reservasi Mas. Jadi nanti bisa reservasi melalui WA, nomor WA yang sudah kita tentukan, atau mungkin lebih ke DM di IG Mojo Stable. Bisa di DM IG. Ya, kita buka setiap hari Mas. Jadi layanannya itu tiap hari, pagi jam 7 sampai jam 10, sore jam 3 sampai jam 6. Bagi ini kadang sibuk ya karena kerja pagi sampai sore, malam masih kita layani. Malam setengah 8 sampai jam 9. Kita di sini ada lampu penerangan Mas. Jadi sehingga ketika di sela-sela padatnya kegiatan, mungkin bagi pemirsa yang pengen tetap belajar, tetap kita kasih waktu kesempatan di malam hari. Baik, terbuka ini berarti ya untuk para pemirsa yang ingin belajar baik pagi, siang maupun malam, bahkan bisa dilayani kapanpun gitu Mas ya. Nah, bagi anak-anak Mas, mungkin ada nggak paketan atau mungkin semacam ya jenis layanan khusus dari Mojo Stable untuk anak-anak yang ada di sini? Oh ya, kita ada paket untuk edukasi Mas. Jadi bagi pelajar, bagi anak-anak itu kita biasanya ada paket edukasi. Artinya lebih ke ini pengenalan. Jadi pengenalan itu ada Mas. Tapi ya itu. Sementara yang lebih sering kunjungan itu TK-TK itu. TK-TK itu sekalian outbound di sini kan. Baik. Berarti siapapun ini ya bisa mengunjungi Mojo Stable, baik dari anak-anak untuk bisa edukasi berkuda, bahkan juga ada memanah juga di sini. Betul, ya Mas ya. Dan untuk dewasa yang ingin belajar naik kuda, bahkan bisa nanti berprestasi seperti Mas Zaid di berkuda memanah gitu ya, juga bisa dilatih di sini. Baik, terakhir Mas Zaid ini ya, yang dari pagi sehingga siang ini kita sudah belajar cukup banyak. Mungkin ada hal yang Mas Zaid ingin pesankan untuk para pemirsa? Ini bagi pemirsa yang barangkali tertarik di berkuda, mungkin bisalah datang di Mojo Stable, kita belajar bareng, insya Allah terbuka untuk umum. Baik, terima kasih Mas Zaid untuk ilmunya yang luar biasa hari ini. Semoga semakin sukses dan Mojo Stable tetap bisa menjadi sarana edukasi dan juga untuk teman-teman yang ingin berprestasi di berkudanya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan Mas Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar terkait dengan pemeliharaan kuda ya. Bahkan kita juga bisa menunggangi kuda. Ilmu yang luar biasa untuk edisi kali ini. Tentunya para pemirsa bisa mendapatkan ilmu yang maksimal jika para pemirsa bisa datang pula ke Mojo Stable, ataupun untuk para pemirsa yang ingin berlatih nanti bisa menghubungi Mas Zaid ataupun bisa melalui Instagramnya di Mojo Stable. Nantikan episode Ingon-Ingon di lain kesempatan ya. Saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.